Jangan ragu, percayalah. Renungan ini diinspirasi oleh Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Stefania di rumah Petrus. Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit, entah sakit fisik maupun sakit psikis. Orang yang menderita sakit pasti tidak enak dalam kehidupannya karena tidak bebas untuk melakukan kegiatannya. Karena kasih dan perhatian terhadap hambanya, perwira itu mohon Yesus menyembuhkan dia. Yang mana ini merupakan suatu hal yang perlu luar biasa bagi seorang pemimpin tertinggi di Kapernaum dan mempunyai pasukan di sana. Perwira ini dengan rendah hati datang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya itu. Perwira ini mengakui kuasa Yesus dengan memanggilnya Tuan, menyerahkan permasalahannya kepada kehendak dan kemurahannya. Yesus tidak hanya memuji iman perwira itu, tapi juga mengabulkan permohonannya. "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Inilah kuasa Kristus dan kuasa iman yang bekerja. 5 tahun yang lalu, saya sering pusing karena sakit kepala. Saya rasanya ingin saya benturkan di tembok. Saya sudah berobat ke dokter, dikasih obat, sembuh sebentar, kambuh lagi. Akhirnya saya ke ahli saraf dan disarankan untuk terapi. Awalnya semangat,
Lama-kelamaan saya bosan karena tanpa ada kemajuan. Ketika saya diajak oleh teman saya untuk berziarah ke Gua Maria Hati Kudus Yesus, Ganjuran, Bantul, Yogyakarta, saya berdoa di candi dan mohon kepada Tuhan untuk kesembuhan kepala saya. Lalu saya ambil air sendang dan saya guyurkan ke kepala saya dan tengkuk. Serta saya minum, saya yakin Tuhan akan menyembuhkan saya. Setelah beberapa kali saya pergi ke ziarah ke Ganjuran dan melakukan ritual rutin dan mohon ampun pada Tuhan, akhirnya saya disembuhkan oleh Tuhan melalui doa yang saya yakini menjadi kesembuhan. Dan sampai saat ini saya sembuh dan tidak kambuh lagi. Saya periksa ke dokter, sudah dinyatakan sembuh total. Seperti yang disampaikan perwira bahwa hambanya sembuh karena dia percaya apa yang dikatakan Yesus. Jadi percayalah, jangan ragu terhadap Tuhan Yesus dalam segala permohonan kita, karena kuasanya dan kuasa iman akan menjadi kenyataan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang telah Engkau berikan lewat kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan, sehingga hamba-Mu yang hina ini mampu mendoakan juga kepada anak-anak kami, keluarga, serta orang lain yang juga membutuhkan doa kesembuhan, kepenuhan rezeki, serta kebahagiaan mereka yang membutuhkan bantuan doa. Saya mohon, kabulkanlah doa saya ya Tuhan. Amin.